Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 ya, dasar semikonduktor dan dioda. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu semikonduktor. Nah, bisa kita lihat semikonduktor di sini didefinisikan sebagai bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, pada tabel ini kita dapat lihat perbandingan hambatan antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Yang pertama dari bahan tembaga. Nah, dari tembaga ini sifatnya yaitu konduktor. Hambatan jenisnya yaitu 1,7 dikali 10 negatif 8. Ini paling kecil. Yang kedua adalah silikon pada 300 derajat Kelvin. Ya, ini semikonduktor. Hambatan jenisnya 2,3 kali 10 pangkat 3. Yang ketiga adalah gelas. Gelas ini hambatan sifatnya isolator. Yang hambatan jenisnya itu 7,7 kali 10 pangkat 6. Nah, pada tiga buah bahan tersebut yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, ketika ditanya tentukan arus yang melewati bahan masing-masing tersebut, arus itu kan rumusnya I sama dengan V bagi R. Nah, sebelum kita masuk ke rumus I sama dengan V dibagi R ini, kita harus menghitung dulu R-nya dengan rumus R sama dengan Rho L dikali L dibagi A. Nah, lalu setelah itu kita mencari A. Nah, A ini itu rumusnya A sama dengan V dikali R pangkat 2. A ini luas, A ini ya, jadi hitung dulu rumus R-nya. R-nya itu Rho dikali luas dibagi luas penampang. Nah, setelah itu kita mencari rumus luas penampangnya. Luas penampangnya itu adalah rumusnya V dikali jari-jari pangkat 2, R itu jari-jari. Nah, setelah ketemu kita cari jari-jarinya, yaitu diameter dibagi 2. Jadi yang pertama harus dicari itu kita cari dulu jari-jarinya karena jari-jarinya belum ada. Nah, lalu kita hitung dulu luas penampangnya. Setelah luas penampang terhitung, baru kita bisa hitung R-nya, resistansinya. Nah, setelah resistansinya ketemu atau diketahui, lalu selanjutnya hitung arusnya untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V dibagi R. Nah, setelah itu setelah dihitung dimasukkan rumusnya, nah baru kita dapat mengetahui arus-arus pada setiap masing-masing bahan di atas. Nah, yang pertama itu tembaga, arusnya itu 0,46 dikali 10 pangkat 3 ampere. Nah, untuk silikon arusnya itu 3,41 dikali 10 pangkat 9 ampere. Nah, untuk gelas arusnya itu 1,12 kali 10 pangkat 12 ampere. Nah, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut adalah bahan konduktor atau tembaga atau semikonduktor, yaitu silikon, dan isolator gelas. Nah,
Konduktor itu yang mampu menghantarkan listrik. Ya, semikonduktor itu di antara keduanya, di antara konduktor dan isolator. Nah, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, yang tidak tidak semaksimal konduktor. Nah, bahan-bahan semikonduktor ini ada beberapa ya, ada dibagi ke beberapa. Nah, yang pertama itu trivalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, satuannya ditulis B, gallium ditulis Ga, dan indium, kimianya In. Nah, tetravalen yang kedua tetravalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Dan ketiga adalah pentavalen. Nah, pentavalen ini adalah logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, kita bisa lihat ini ada tabel periodik semikonduktor di atas ya, yaitu golongan 3A ada boron, aluminium, gallium. Golongan 4A ada karbon, silikon, germanium. Dan golongan 5A ada nitrogen, fosforus, dan arsenik, dan lainnya. Nah, bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si atau silikon dan Ge atau germanium. Jumlah elektron Si adalah 14 buah. Jumlah elektron Ge ada 32 buah. Nah, jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Lalu ada jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Nah, kita bisa lihat di sini ada ikatan kovalen sama ikatan valensinya. Nah, ikatan kovalen itu yang ada di luar itu seperti lingkaran. Nah, elektron valensinya itu di dalam, yang seperti titik itu 2 buah. Struktur kristal Si pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Tidak ada elektron bebas dan tidak ada pembawaan muatan, sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi semua elektron berada pada ikatan kovalen. Nah, ini semua elektron pada ikatan kovalen. Ini elektron yang ada pada ikatan kovalen. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat sebagai isolator. Jadi tidak ada yang berpemuatan bebas. Jadi bersifat sebagai isolator. Ketika pada suhu yang sangat rendah. Nah, ketika semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau room temperatur itu sekitar 23 atau 20 sampai 26 derajat Celcius mungkin ya, suhu temperatur itu. Nah, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Jadi ketika pada suhu kamar ini, elektron valensi yang terdapat yang ada di dalam elektron kovalen ini akan keluar. Nah, dan akan membentuk hole lubang sebagai pembawa muatan positif. Jadi akan terbentuk lubang dari ikatan kovalennya, lalu akan masuk muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada tabel
sifat bahan silikon dan germanium. Nah, bisa dilihat ada sifatnya, nomor atomnya silikon itu 14 dan germanium itu 32. Berat atomnya itu ada silikon itu 28,1 dan germanium itu 72,6. Nah, ini bisa dilihat ya dari tabel. Lalu di sini ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Kayak semikonduktor intrinsik. Nah, keadaan terdahulunya seperti ini. Pada suhu rendah, tadi kan pada suhu rendah itu tidak ada yang terlepas, ya masih normal. Lalu ketika pada suhu ruangan atau 20 derajat sampai 22 derajat sampai 22 sampai 25 derajat Celcius, si ikatan kovalennya ini ikatan kovalen ini, ikatan elektron valensinya ini ada yang keluar. Nah, keluar ini adanya pembangkitan generation, si elektron valensinya keluar lalu masuk elektron positif. Lalu ketika diberikan beda potensial, maka si keadaan kemudiannya akan rekombinasi, ada yang keluar, ada yang jadi elektron valensinya ada yang titiknya jadi tidak ada hitamnya. Itu jadi kalau di simulasikan di rangkaian ini, jadi ada si saklarnya itu jadi nutup atau normally close. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik yang ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Nah, ini semikonduktor intrinsik itu ada dua tipe. Yang pertama itu semikonduktor tipe N. Nah, pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, dan SB, atau atom pengotornya disebut atom donor pembawa muatan elektron. Nah, semikonduktor ada yang kedua adalah semikonduktor tipe P, pengotoran oleh atom trivalen seperti baron, Ga, dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor atau pembawa muatan hole. Nah, ini sebagai P. Pengotoran semikonduktor tipe N ini oleh atom pentavalen yaitu pos P atau fosforus, AS itu arsenik, dan SB itu antimoni. Nah, yang itu tipe N itu trivalen seperti boron, gallium, dan indium, pembawa muatan. Nah, jenis semikonduktor ekstrinsik, tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan doping, atom dopan dibagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, semikonduktor tipe N. Nah, tadi kan semikonduktor tipe N itu terlihat ini pengotoran oleh atom pembawa muatan elektron. Nah, jadi ini kita lihat bisa dilihat ya elektron bebas. Nah, ada elektron bebas 1. Nah, ini ada elektron di dalamnya itu kan sebelumnya ada 4, yang terikatnya itu ada 4. Nah, lalu di donor atau di doping, nah didonorkan 1
elektron dari luar 1 elektron bebas dari luar. Nah, jadi si nilainya itu ada plus 5. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi thermal. Nah, elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi elektron bebas ini menjadi doping, maka si nilai elektronnya itu jadi plus 5. Semikonduktor tipe P. Nah, ini ada Hall. Nah, Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, ini adanya Hall ini karena terjadi ketika si elektron yang terikat itu dijadikan pendonor atau karena ada Hall. Hall ini jadi didonorkan gitu, akseptor. Didonorkan. Jadi si nilai atomnya itu positif 3. Nah, ini ada selanjutnya ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor seperti dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, dan IC integrated circuit. Nah, ini bisa lihat gambar yang pertama ini IC, lalu ini dioda, LED, transistor, SCR, dan termistor. Nah, dioda pertemuan PN. Dioda pertemuan PN adalah suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam material metal ruby karbon sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anoda dan pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pertemuan PN, atom akseptor dan atom donor didoping oleh kristal tunggal semikonduktor. Hasilnya tipe P dan tipe N. Jadi ketika atom donor didoping ke kristal tunggal semikonduktor, hasilnya akan menjadi tipe N, dan ketika atom akseptor didoping ke kristal tunggal semikonduktor, jadi hasilnya jadi tipe tipe P. Nah, dia udah pertemuan. Ini kawat 1 dan ada logam. Kawat 1 ini ada di tipe P dan pertemuan ada pertemuan PN dan ada tipe P, ada tipe N kawat logam. Hasilnya akan menghasilkan anoda dan katoda. Simbolnya jadi ini. Pertemuan PN terbuka atau bidang pertemuan. Ini bisa dilihat si hole jenis P atau tipe P ini ion akseptor, yaitu ion yang terdapat hole, dan ion donor atau tipe jenis N yaitu elektron atau pendonor. Nah, ini lapisan pengosongnya. Nah, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion akseptor dan ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi ion-ion akseptor, ion-ion negatif dan ion donor adalah ion positif. Jadi ketika ion negatif ini didonor oleh ion donor, hasilnya akan jadi positif. Nah, pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, nah ini ada lapisan pengosongan. Di tengah-tengah itu lapisan yang bidang pertemuannya positif dan negatif. Nah, sifat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan.
Kedua, terjadi combination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut sebagai daerah pengosongan. Definition. Nah, ini terjadi rekombinasi di tengah-tengah itu di sekitar bidang pertemuan itu sehingga elektron dan hole lenyap, yang tidak ada tegangan penghalang. Nah, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potensial. Menimbulkan arus strip ke kiri karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus strip dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Nah, adanya VD Nah, jadi pertemuan PN dengan bersikap maju atau forward bias. Bisa dilihat ini ada rangkaian pertemuan PN. Ini rangkaiannya, sebelah kanan ada katoda, sebelah kiri adalah anoda. Adanya free dioda menyebabkan arus difusi lebih besar daripada arus strip. Nah, adanya PD ini arus difusinya lebih besar daripada arus strip. Ya, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, daerah pengosongan ini pertemuan antara positif dan negatif itu menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reverse bias. Nah, pertemuan PN dengan bersikap mundur atau reverse bias. Nah, bisa lihat dari rangkaian, jadi yang katoda yang kanan itu positif, yang kiri itu negatif. Nah, jadi si lapisan pengosongnya ini lebih lebar daripada yang tadi yang forward bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena adanya pengosongan, daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik. Saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 ampere. Nah, ini bisa lihat grafik arus dioda. Itu yang ke kanan itu forward bias, yang ke kiri itu reverse bias. Nah, pada forward bias bisa dilihat ketika pergerakan tegangannya itu diberikan 0 sampai 0,7 volt. Nah, baru di 0,7 volt itu stabil tegangannya. Nah, ketika reverse bias, apabila tegangannya lebih ketinggian atau terlalu besar, maka terjadi breakdown sehingga si dioda ini akan rusak atau tidak berfungsi lagi. Nah, ini sih ada simbol dioda Zener. Anoda sebelah kiri dan katoda sebelah kanan. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Nah, simbol dioda ini anoda sebelah kiri dan katoda sebelah kanan. Anoda itu
dipisahkan oleh garis ya, katoda garis yang abu. Nah yang kanan itu lebih besar, lebih kecil katoda, dan anoda sebelah kiri. Nah sebelah kiri itu lebih besar daripada katoda. Bisa dibalik, jadi anodanya lebih kecil, anoda katodanya lebih besar. Jadi si garisnya itu lebih kecil ke kiri. Ini ada skematik simbol. Ini digunakan ketika melakukan membuat sebuah rangkaian. Lalu ada jenis-jenis dioda. Yang pertama adalah junction diode, dioda Zener, tunnel dioda, dioda tunnels, dioda Schottky, paraktor dioda, biak, triak, SCR, light emitting dioda, LED atau photodiode. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyiarah arus pengaman tegangan kejut dengan nomor seri IN4001, WN4007, dan IN45404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Itu tegangan yang diaturnya. Dioda bridge untuk pengarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya dengan nomor seri B40C800. Kiprox pada kendaraan bermotor. LED light emitting dioda sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Nah ini rangkaian dioda, bisa dilihat ini ada rangkaian dioda. Jadi digambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff voltage law KVA. Diperoleh V sama dengan V input dikurang arus resistansi beban, arus kali resistansi beban. Karena ada variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah bisa dilihat ini garis beban melewati titik I sama dengan 0. Nah, titik potong V adalah V sama dengan V input. Nah, jadi garis beban titik I sama dengan 0 itu adalah titik potong V dengan rumus V sama dengan V input. Nah dan V sama dengan 0, titik potongnya adalah I sama dengan V dibagi V input dibagi resistansi beban. Nah itu bisa dilihat ada titik potongnya yang garis miring ke bawah, garis miring ke bawah, garis miring yang load line. Nah itu titik potongnya. Ketika titik potongnya antara garis V input dan RL dan dibagi arus resistansi beban, maka titik V nya sama dengan 0. Dan ketika V nya tegangannya sama dengan V input, maka titik arusnya sama dengan 0. Nah ini ada gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan V input. Bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban tetap. Nah ini bisa dilihat di gambarnya, V input bervariasi. Garis titiknya itu ada load line-nya ada bervariasi, dan garis bebannya itu sama. Garis bebannya sama, garis resistansi bebannya sama. Lalu model dioda. Pendekatan pertama adalah dioda ideal. Pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah ini pendekatan 1, forward bias. Rangkaian forward biasnya itu ada dioda. Nah ketika model forward pendekatan 1, si diodanya itu jadi saklar, anoda dan katodanya ini si diodanya jadi saklar.
Nah, ketika reverse saklar tertutup atau berarti on. Nah, jadi ketika pada mode reverse bias atau bias mundur, si diodanya ini menjadi saklar off dan si anoda dan katodanya jadi terbalik, jadi katoda yang positif dan anoda yang negatif. Bukan itu maksudnya, jadi si anodanya yang masuk ke resistansi beban. Nah, karakteristik sesungguhnya itu bisa dilihat di tabel. Dia dari 0 maju, lalu stabilnya itu dia lebih dari 0. Sedangkan karakteristik model pendekatan 1 si arus tegangannya itu sama, arus searah, satu stabilnya di 0. Nah, model diode yang pendekatan kedua ini pada keadaan forward bias atau forward bias maju, diode dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan bias balik, diode dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada diode dianggap bernilai tak hingga. Nah, rangkaiannya forward bias itu seperti di atas ya. Model forward pendekatan 2, jadi si diodanya itu sebagai sumber tegangan. Nah, terus yang model reverse pendekatan kedua itu si diodanya sebagai saklar off. Nah, jadi si pada reverse bias itu katodanya berada di kiri dan anodanya berada di kanan. Sedangkan pada forward atau bias maju itu anodanya berada di kiri, katodanya berada di kanan. Karakteristik sesungguhnya bisa dilihat di samping. Ketika dia karakteristik sesungguhnya itu dia perlahan maju lalu perlahan naik lalu stabil. Sedangkan yang karakter model pendekatan kedua itu dia dari 0 dulu, terus tiba-tiba setelah lebih dari 0 itu dia lalu naik stabil. Nah, untuk model pendekatan diode ketiga, pada pendekatan forward bias, diode dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon 0,7 atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, diode dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, pada keadaan forward bias, diode dianggap sebagai sumber tegangan ya, bisa si diode ini di sumber tegangan itu 0,7 volt atau 0,6 volt ya, pada pendekatan kiri. Karena pada rangkaian reverse biasnya si diode ini sebagai resistansi forward. Nah, itu si resistansi forwardnya di model reverse bias. Karakteristiknya, ketika karakteristik sesungguhnya itu kan dia berangsur maju dan naik lalu stabil ya di 0,7. Sedangkan untuk karakteristik model pendekatan ketiga ini dari awalnya dia di bawah 0 lalu sedikit naik lalu stabil lalu naik lagi dengan membentuk garis miring. Nah, untuk contoh soal ya, perhatikan rangkaian dioda di samping. Gambarkan rangkaian pengganti rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, di samping dilihat resistansi forwardnya itu 2,5 ohm dan Vin-nya sama dengan 10 volt dan resistansi bebannya 100 volt. Nah, jawab di sini tegangan diodanya VD-nya sama dengan 0 volt. Untuk pendekatan pertama 0 volt. Terus si Vn-nya sama dengan 10, si resistansi bebannya sama dengan 100. Jadi arus ID-nya sama dengan Vin dibagi R. Resistansi beban RL sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 ampere.
Nah, lalu si pendekatan keduanya yaitu VD-nya sama dengan VA sama dengan 0,6 volt. Nah, kan pendekatan kedua itu si konduktornya atau diodannya menjadi sumber tegangan ya. Nah, di sini rumusnya ID sama dengan Pin dikurangi VA dibagi resistansi beban atau RL. Nah, 10 volt Vin-nya dikurangi 0,5 volt VA-nya dibagi 100 ohm dari resistansi bebannya sama dengan 0,094 ampere. Nah, untuk pendekatan keduanya si forwardnya jadi sumber tegangan, lalu si reverse-nya si reverse-nya dijadiin sumber tegangan, lalu si forwardnya jadi resistansi forward. Nah, pendekatan keduanya rumusnya ID sama dengan Vin dikurangi VA dibagi RL ditambah RF. Vin-nya sama dengan 10 volt dikurangi VA sama dengan 0,6 volt dibagi RL sama dengan 100 ohm ditambah RF sama dengan 2,5 ohm. Jadi hasilnya 0,092 ampere. Nah, lalu tegangan diodanya sama dengan Vin dikurangi ID dikali RL. Vin-nya 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali 100 ohm, maka hasilnya 0,8 volt. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Uh, mungkin maaf karena mungkin ada beberapa materi yang tidak bisa atau belum bisa saya pahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.